Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wassakhala lana sulkaha linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana mayya fil jannah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di momen yang indah ini. Mudah-mudahan kita selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita diberikan keberkahan serta maghfirah agar hidup kita lebih nyaman lagi dan lebih tentram lagi. Sahabat billah, insyaallah kita di momen yang indah ini masuk kepada pembelajaran, yaitu tentang menuntut ilmu ya. Nah, tetapi bab yang sekarang adalah bab yang kelanjutannya daripada bab yang sebelumnya ya. Yaitu sekarang masuk kita kepada ilmu yang termasuk fardu kifayah. Masuk kepada bab ilmu yang termasuk fardu kifayah. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama tawajukan pikir kita agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang fardu kifayah ini adalah semua ilmu yang dibutuhkan ini di dalam rangka tegaknya urusan kehidupan ya. Seperti ilmu pengobatan. Ilmu ini penting karena tubuh juga memerlukan tetap menjaga di dalam kesehatan. Nah, kemudian ilmu hisab atau matematik ya. Ini juga diperlukan untuk diantaranya berbagi waris atau untuk kita menghitung segala sesuatu yang perlu kita dalam perhitungan. Dan begitupun untuk wasiat ya, dan yang sepertinya juga banyak mempergunakan ilmu-ilmu seperti ini. Nah, seandainya sebuah negeri ini tidak memiliki orang-orang yang menguasai ilmu ini ya, maka mereka ini berdosa. Dan bila satu orang yang sudah menunaikannya, maka ia sudah cukup. Dan kewajiban tersebut gugur atas yang lainnya. Ini jangan merasa kaget ya dengan ucapan bahwa ilmu pengobatan dan ilmu hisab ini termasuk fardu kifayah ya. Ilmu pengobatan dan ilmu hisab ini termasuk fardu kifayah. Nah, karena dasar-dasarnya keterampilan ini adalah tentang hidupnya ini termasuk fardu kifayah. Nah, termasuk juga seperti pertanian ya, pembuatan kain, bahkan pekerjaan membekam. Ini karena seandainya sebuah negeri ini tidak memiliki tukang-tukang seperti itu, diantaranya tukang bekam atau apa yang lainnya, ini saya tidak sedikit ya mereka yang sakit. Nah, dengan adanya ahli bekam, maka ini
sedikitnya bisa mengatasi permasalahan tentang penyakit. Ya, karena Allah ini menurunkan penyakit, nah, dia juga yang menurunkan obatnya. Nah, dan mengajak untuk menggunakannya ilmu yang seperti itu, karena ilmu bekam ini salah satu ilmu yang diturunkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya pernah dalam keadaan sakit lantas beliau berbekam, nah, sehingga Allah sembuhkan dengan asbab berbekam itu. Adapun mendalami detil-detilnya ilmu pengetahuan tentang pengobatan dan ilmu tentang hisab, ya, maka ini termasuk perkara-perkara yang sudah sepatutnya kita pelajari gitu di antara kita, mungkin tidak semua orang tetapi di antara kita, ya, untuk melaksanakannya. Itu mempelajari ilmu pengobatan itu secara mendalam, ya, dan ilmu-ilmu umum lainnya, ini termasuk padu kifayah, di mana kaum muslimin wajib menguasai dengan baik agar mereka ini bisa memetik buahnya. Sebagian ilmu ini termasuk di dalam kategori mubah, seperti ilmu tentang syair yang tidak mengandung keburukan dan ilmu sejarah peristiwa. Nah, sebagian ilmu termasuk ilmu yang tercela seperti ilmu sihir, raja-raja, ilmu yang mengaburkan tentang kebenaran. Adapun ilmu syar'i maka semuanya terpuji dan ia terbagi menjadi usul atau dasar, ya, dan furu. Itu furu ini cabang. Usul adalah kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, ijma ulama dan asar pada sahabat. Furu adalah apa yang dipahami daripada usul, ya. Jadi furu adalah yang dipahami daripada usul di atas di dalam bentuk makna gitu oleh akal pikiran. Nah, di mana pemahaman ini bisa diambil daripada teks atau konteks kalimat, ya. Bagaimana dipahami daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum atau memvonis, ya, dalam keadaan marah. Nah, bahwa hakim juga tidak boleh memutuskan hukum atau vonis dalam keadaan lapar. Nah, ilmu-ilmu pengantar adalah bagian daripada yang merupakan sarana, nah, seperti ilmu nahwu dan bahasa. Ini keduanya adalah ilmu alat, ya, bagi kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ilmu-ilmu penyempurna adalah seperti ilmu qiraat, ya, dan makhraj huruf. Nah, seperti ilmu tentang biografi rawi-rawi hadis, ini adalah kelurusan pribadinya dan keadaan mereka. Nah, semua itu termasuk ilmu syar'i yang semuanya terpuji. Adapun ilmu ini mengenai pasal, ya, mengenai pasal. Adapun ilmu muamalat ini hamba kepada Tuhannya, adalah ilmu tentang keadaan di dalam hati, seperti rasa takut, ya, harapan, ridho, jujur, ikhlas, dan yang lainnya. Dengan ilmu inilah para ulama itu terangkat derajatnya, dengan mewujudkan nama-nama menjadi masyhur seperti Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ya.
Mereka itu terangkat derajatnya dengan keilmuan mereka itu. Nah, martabat orang-orang yang diberikan julukan fuqaha, ya, dan ulama ini turun daripada kedudukan-kedudukan yang tinggi, ya, tersebut di dalamnya karena menyibukkan diri dengan bagian luar ilmu ini tanpa mengajak jiwa mereka untuk masuk ke dalam hakikatnya dan mengamalkan intisari. Ini Anda ini bisa melihat, ya, seorang ahli fikih yang membahas masalah, ya, ahli fikih membahas masalah zihar, masalah li'an, atau perlombaan memanah, lalu menghadirkan cabang-cabang yang memakan waktu panjang. Nah, padahal tidak satupun masalah yang dibahasnya ini dibutuhkan. Nah, di saat yang sama dia sama-sama tidak menyinggung masalah ikhlas, tidak memperingatkan perkara riya, padahal perkara ini adalah fardu ain di atasnya, ya, karena melalaikannya sama dengan mencelakakan dirinya, ya. Melalaikan sama dengan mencelakakan dirinya. Nah, sementara yang pertama adalah fardu kifayah. Seandainya dia ditanya tentang alasan, ya, ditanya tentang alasan tidak melakukan dialog dalam perkara ikhlas dan riya, karena saya dia tidak mempunyai jawabannya. Namun saat dia ditanya tentang alasan menyibukkan diri di dalam perkara li'an, ya, dan memanah, maka dia akan menjawab bahwa ini adalah fardu kifayah. Nah, dia telah berkata benar, ya. Namun ada satu hal yang tidak dia ketahui, yaitu bahwa ilmu hisab juga termasuk fardu kifayah, ya, ilmu hisab. Nah, lalu mengapa dia tidak menyibukkan diri dengannya? Jiwa tertarik padanya karena sasarannya adalah riya, ya, dan sum'ah, dan ia terwujud dengan berdiskusi bukan dengan ilmu hisab. Adapun ini pergeseran makna sejumlah terminologi ilmu. Ini ketahuilah ada beberapa istilah yang telah diganti, ya, dan diubah. Yang diubah maknanya yaitu digeser kepada makna-makna yang tidak dimaksudkan oleh as-salaf as-salih. Nah, di antaranya adalah istilah fikih, ya, istilah fikih. Ini orang-orang bertindak terhadapnya dengan menyempitkan kandungannya. Mereka mengkhususkannya dengan ilmu tentang masalah-masalah furu dan ilat-ilatnya. Padahal kata fikih ini di dalam kamus generasi awal ini digunakan, ya, untuk ilmu tentang jalan menuju akhirat, untuk ilmu menuju akhirat. Ini pengetahuan tentang detil-detil penyakit jiwa, gitu, dan perusak amal perbuatan, kemantapan kesadaran ini terhadap rendahnya dunia, nah, kekuatan ambisi meraih nikmat akhirat yang didominasi ini rasa takut terhadap hati. Nah, karena itu Al-Hasan Al-Basri ini berkata, orang yang faqih hanyalah orang yang zuhud di dunia. Orang yang faqih adalah orang yang zuhud di dunia. Demikian kata Hasan Al-Basri. Menginginkan akhirat, memahami agamanya teguh di dalam beribadah kepada Tuhannya, berhati bersih dan berlidah jernih dari kerahmatan kaum muslimin. Ini menjaga diri, harta mereka, dan tulus memberikan kebaikan buat mereka.
pengetahuan as-salaf terhadap nama fikih untuk ilmu akhirat adalah yang lebih dominan, ya, yang lebih dominan, karena tidak mencakup perkara fatwa secara khusus, sekalipun ia mencukupkan secara umum. Dari pengkhususan ini diketahui ini kerancuan orang-orang yang mendorong untuk mengkhususkan diri di bidang ilmu fatwa secara lahir dan berpalingnya mereka daripada ilmu muamalah akhirat. Kata yang kedua itu ilmu, ya. Kata ilmu dahulu digunakan ini untuk ilmu tentang Allah, ayat-ayatnya, yakni nikmat-nikmatnya dan perbuatan-perbuatan pada hamba-hambanya. Selanjutnya orang-orang yang menyempitkannya dan menggunakannya secara umum untuk yang mendekat di dalam masalah-masalah fikih, walaupun yang bersangkutan ini bodoh di bidang tafsir dan hadis. Yang ketiga, ini adalah tauhid. Nah, kata ini dulunya merupakan petunjuk bagi setiap manusia agar meyakini bahwa segala urusannya adalah dari Allah. Nah, sehingga kalian tidak lagi melongo kepada sebab dan sarana. Nah, kali itu membuahkan tawakal dan ridho. Namun sekarang kata ini digunakan untuk ilmu kalam di bidang usul, ya. Dan itu termasuk kemungkaran di dalam pandangan as-salaf. Kata yang keempat adalah tazkir dan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surat Az-Zariyat, ya, dalam surat Az-Zariyat di ayat yang ke-55. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Iza marartum biriyadil jannati farta'un." Qala wa maryadul jannah, qala majalisu zikr. Jika kalian melewati kebun surga, maka masuklah. Para sahabat ini bertanya, apa itu kebun surga ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, adalah itu majlis-majlis zikir. Jadi yang dikatakan kebun-kebun surga atau taman-taman surga itu adalah majlis-majlis zikir. Selanjutnya orang-orang yang mentransfernya kepada kisah-kisah, cerita-cerita bualan dan dongeng-dongeng yang tak karuan juntrungannya, ya, yang mengisi majlis-majlis para tukang cerita, ya, jadi bercerita saja. Ini barang siapa memasukkan kisah orang-orang terdahulu ke dalam nasihatnya, maka hendaknya dia menyadari bahwa kebanyakan yang dikisahkan di dalam hal itu tidaklah sahih. Cerita-cerita yang tidak berdasarkan dengan hadis, gitu ya. Di cerita-cerita asal-asal cerita saja. Sebagaimana mereka menceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah membukakan celananya. Nah, bahwa Nabi Yusuf juga melihat Yakub menggigit tangannya. Bahwa Nabi Daud alaihissalam memerintahkan Uria untuk terjun ke medan perang sehingga dia gugur. Kisah semacam ini sangat membahayakan, ya, orang-orang yang mendengarnya, karena ini adalah cerita-cerita tanpa berdasarkan dengan hadis.
Nah, cerita dan dongeng bualan adalah termasuk di antara yang paling berbahaya bagi orang-orang awam. Ya, karena ia menyinggung cinta, nah, hubungan dan pedihnya perpisahan. Nah, padahal kebanyakan hadirin adalah orang-orang yang lemah akal dan hati mereka dipenuhi oleh hawa nafsu, nah, dan kegandrungan kepada gambar. Maka hal itu tidak menggerakkan kecuali sesuatu yang bersemayam di dalam jiwa mereka. Akibatnya api hawa nafsu ini berkobar, ya. Maka mereka berteriak dan semua itu adalah kerusakan. Terkadang dongeng-dongeng bualan itu yang mengandung klaim-klaim yang panjang lebar dalam kecintaan kepada Allah. Padahal hal ini adalah mudarat besar. Beberapa orang petani meninggalkan sawah, ladang mereka dan tidak mengurusinya, dan selanjutnya sibuk menyebarkan hal-hal yang seperti ini. Itu kisah-kisah yang tidak benar. Jadi karangan-karangan saja, bualan-bualan saja. Kata yang kelima adalah hikmah. Hikmah ini adalah ilmu dan mengamalkannya. Ibnu Qutaibah berkata, seorang laki-laki bukanlah orang yang bijak, ahli hikmah, sebelum dia menggabungkan ilmu dan amal. Nah, padahal istilah orang bijak ini di zaman ini dipakai serampangan gitu ya, nah, sehingga bahkan diberikan kepada tabib dan ahli nujum. Alhamdulillah itu yang kita pelajari di saat ini. Mudah-mudahan ilmu tentang pergeseran makna tentang terminologi ilmu dan ilmu yang termasuk fardu kifayah, mudah-mudahan ini bisa kita cerna dan kita telaah agar kita bisa memahami apa yang seharusnya kita laksanakan di dalam pengamalan ilmu. Karena ilmu ini adalah sesuatu yang harus berdasarkan dengan ditunjang dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, begitupun ahli fikih sudah menyampaikan kepada kita, maka kita mempunyai kewajiban untuk mengikuti apa yang disampaikan tentang fikih di dalam kita bermuamalah. Insyaallah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.